Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peluang variabel acak diskrit dari materi distribusi peluang binomial. Nah, untuk yang pertama adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, pada variabel acak diskrit nilai-nilainya itu mempunyai peluang. Nah, peluang variabel acak itu dinotasikan dengan seperti ini nih, fx. Nah, yang nanti yang kita cari adalah x ini yang kecil ini. Nah, jadi kalau di sini 1 ya sini nanti ikut 1, sini 3 ya sini ikut 3, sini 4 ya sini ikut 4. Nah, bentuk penyajian peluang variabel acak diskrit itu disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Nah, distribusinya itu bisa dinyatakan menjadi 3 bentuk, yaitu adalah tabel, grafik, dan fungsi. Nah, distribusi peluang itu bisa disebut juga dengan distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Nah, untuk sebagai contoh distribusi peluang ini ada soal ini. Jadi soalnya yang atas adalah Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Nah, variabel x ini menyatakan mata dadunya. Ya, ini diperhatikan variabel x. Berarti yang kita fokuskan itu adalah nanti x-nya adalah mata dadunya yang muncul. Nah, sajikan distribusi peluang variabel acak x dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, yang pertama kita hanya perlu mencari nilai-nilainya dulu dari f-nya atau variabelnya. Nah, yang pertama untuk mencari peluang kita butuh ruang sampel. Jadi kita butuh ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu bisa kita sebut S. Nah, karena di sini yang menyatakan mata dadu berarti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tidak ada mata dadu 0 ya. Nah, lalu karena variabel x menyatakan mata dadu, berarti x-nya itu bisa bernilai adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah untuk mencari peluangnya. Jadi nanti ini per 6. Nah, ini x-nya adalah nilai yang dicari. Jadi yang pertama, peluang memperoleh hasil mata dadu 1. Nah, ini 1. X-nya dari 1 dari sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 6-nya dari banyaknya ruang sampelnya. 2 juga ada ini. 1, 3, 4, dan seterusnya. Berarti semuanya punya peluang 1 per 6. Nah, kalau disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan fungsi akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang tabel. Nah, jadi kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya 1/6. X-nya sama dengan 2, fx-nya 1/6, dan seterusnya. Ini pun juga berlaku. Jadi yang sumbu bawah ini x, yang atas itu fx. Jadi kalau x-nya nilainya 1, fx-nya 1/6. X-nya nilainya 2, fx-nya 1/6, dan seterusnya. Nah, untuk yang model fungsi ini seperti ini. Jadi ada fx. Nah, itu 1/6 untuk x sama dengan 1, 1/6 untuk x sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada fungsi tambahan. Berarti ini adalah fx-nya dibagi 2, 0 untuk x yang lain, dan 1/6 untuk x yang mewakili nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk penyajiannya. Jadi ini yang tabel, ini yang grafik, ini yang fungsi. Itu untuk penyajiannya ya. Nah, kita di sini akan memfokuskan untuk mencari hasilnya. Nah, ini adalah contoh untuk mencari hasilnya yang kedua ya. Ini saya ganti dengan mata uang. Jadi sekeping uang mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel acak x menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Nah, ini
X-nya, banyak sisi angka yang muncul. Nah, sajian distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama ini ruang sampelnya ini. Kan kalau dua mata uang dilemparkan 2 kali ya, berarti yang pertama bisa angka-angka, yang kedua bisa angka gambar, yang ketiga bisa gambar angka, yang terakhir adalah bisa gambar semua. Berarti ruang sampelnya ada 4. Nah, lalu X-nya itu adalah menyatakan sisi angka yang muncul. Jadi angka yang muncul berarti kan bisa pertama adalah tidak keduanya, yaitu gambar ini. Berarti kan 0, tidak ada angka yang muncul. Lalu bisa muncul angka sekali, ada ini, ada 2. Lalu bisa muncul angka 2 kali, yaitu 2. Berarti X-nya itu adalah ada 3, yaitu 0, 1, 2. Nah, peluangnya itu adalah ini tadi. Kalau fx-nya 0, berarti kan ini ada 1 ya. Berarti 1 dari 4. Nah, ini dari satunya ini ya, dari GG ini. Nah, lalu peluang memperoleh satu sisi angka. Nah, yang satu sisi angka berarti kan A-nya harus ada 1. 1, 2, berarti ada 2. Makanya di sini 2 per 4 atau jadi setengah. Nah, yang terakhir adalah peluang diperoleh 2 sisi angka. Nah, ini yang ini sendiri. Nah, berarti ada 1 dari 4. Seperti itu. Nah, karena di sini adalah yang ditanyakan adalah mencari sajian distribusi dalam bentuk tabel, berarti kita kayak tadi kita membuat tabelnya. Di sini mewakili X, di sini mewakili fx. Nah, di sini kalau tadi X-nya 0, ada 3 ya. X-nya 0, fx-nya setengah. X-nya 1, seperempat. X-nya 1, fx-nya setengah. X-nya 2, fx-nya seperempat. Nah, ini uniknya. Kalau dia semuanya dijumlah itu nanti harus sama dengan 1. Karena dia berupa peluang. Jadi penjumlahan dari semua peluang itu adalah sama dengan 1. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Itu ada sebuah 2 kotak kartu ya. 2 kotak yang berisi kartu, yaitu kuning dan putih. Masing-masing berisi 4. Nah, kartu kuning itu berisi nomor 1 sampai 4. Lalu kartu putih berisi nomor 5 sampai 8. Nah, lalu ini dari setiap kotak diambil 1 kartu secara acak. Nah, ini variabel acak X yang menyatakan jumlah kedua nomor kartu. Nah, ini ya. Jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Nah, ini untuk yang pertama itu tentukan, yaitu PX6. Berarti jumlahnya itu harus 6. Nah, kita di sini mencari ruang sampelnya lagi dulu, berarti S-nya dulu. Nah, biar agak cepat, ini yang pertama kartu kuning itu 4, kartu putih itu 4. Berarti ruang sampelnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, ruang sampelnya 16. Nah, kita lalu kemudian mencari jumlah kedua kartu yang nomor harus hasilnya 6 untuk yang A. Berarti yang pertama bisa kartu pertama itu adalah 1, yang kedua 5 kan. Lalu yang kedua itu 2 dengan tambah 4. Ini masuk gak? Tidak, karena kartu 4 itu di kartu yang kuning, sedangkan ini 2 kotak masing-masing berbeda, berarti ini tidak masuk. Berarti yang masuk hanya 1 ini. Berarti peluangnya adalah 1 dari 16 untuk ini. Seperti itu. Nah, lalu yang 8
8 itu bisa dari 1 tambah 7. 1 masuk ya di sini. Lalu 2 tambah 6. Ya, dua-duanya masuk. Lalu 3 tambah 5. Ada lagi? Enggak ada. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti peluangnya adalah 3 dari 16. Nah, lalu yang ketiga, X-nya itu 10. Sama kayak tadi, kita mencari itunya dulu. Berarti nek 1 enggak ada ya, karena yang paling mentok 8. Berarti 2 tambah 8. Terus 3 tambah 7. Lalu 4 tambah 6. 5 enggak ada, berarti sama 3 lagi. Berarti 3 per 16. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, yang kedua ini adalah distribusi peluang. Ini ada kata kuncinya, yaitu kumulatif. Variabel acak discrete. Nah, untuk secara konsep dia sama ya, hanya perbedaannya adalah ada kata kumulatif. Kumulatif berarti adalah kumpulan, berarti nanti akan dijumlahkan. Nah, fungsinya ini sama kayak gini, cuma dia di sini taruh tadi sama dengan ini lebih kecil. Nah, nilai ini disebut peluang kumulatif. Nah, peluang kumulatif ini misalnya ini ya, ada X sama dengan C. Nah, nanti untuk mencari FC-nya adalah ini. Jadi peluang yang ada itu dijumlahkan sampai C yang dicari. Jadi misalnya sini misalnya ya, sini F2. Berarti sini P X lebih kecil dari 2. Berarti di sini adalah F0 tambah F1 tambah F2. Nah, jadi karena sini 2, 2. Kalau sini F5 berarti nanti lebih banyak lagi. Berarti PX 5. Berarti sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, jadi karena kumulatif, jadi nanti dia dijumlahkan. Kalau ini semakin besar, berarti penjumlahnya juga semakin banyak. Berarti untuk secara intinya itu sama ya. Perbedaannya adalah dia nanti dijumlahkan. Ini saya berikan 2 contoh. Nah, yang pertama sama dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Ya, yang pertama tetap kita mencari ruang sampelnya. Karena dadu ya sudah tahu langsung 6 aja, nggak perlu ditulis satu-satu ya. Nah, lalu tentukan nilai F1. Nah, karena ini X-nya, karena dadu itu nggak ada 0 ya, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, F1 berarti sama dengan P X lebih kecil sama dengan 1, berarti sama dengan F1. Nah, F1 itu adalah hasilnya sama dengan 1 per 6, karena 1 dari ruang sampel ini 6. 1, 6. Nah, lalu yang kedua, P X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini karena 3 berarti sini ada F1 tambah F2 tambah F3. Nah, F1 itu hasilnya adalah 1 dari 6, berarti 1 per 6. Plus F2, 2 dari 6 lagi, 1 per 6. Karena 2-nya cuma ada 1 ya. Tambah 1 dari 6 lagi, berarti sama dengan hasilnya adalah 3 per 6 atau sama dengan setengah.
Nah, lalu yang ke C ini 5. Nah, berarti ini juga lebih banyak, berarti F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, karena ini semuanya sama, berarti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, dampaknya 1/6. Nah, ini sama dengan 5/6. Seperti itu. Itu untuk yang dadu. Nah, ini yang kedua adalah uang logam dilempar 2 kali seperti tadi. Berarti kita mencari ruang sampelnya, karena ini itu perlu kita tulis dulu. Ini kuncinya adalah banyak sisi gambar. Berarti karena 2 kali bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Ruang sampelnya ada 4. Nah, yang pertama kita mencari kayak tadi F0, berarti adalah P X lebih kecil sama dengan 0. Ini sama dengan berarti F0. Oh ya, ini X nya lupa ya. X nya yang mungkin sisi gambar. Gambar berarti bisa nggak ada 1 atau ada 2. Dari ini nggak ada gambar, ada 1 gambar, ada 2 gambar. Nah, ini F0 tidak ada gambar, ada 1 dari 4, 1/4. Nah, lalu yang ke B itu adalah F1, berarti ini 1. Nah, berarti di sini ada F0 tambah F1. Nah, F0 ini udah tahu, ini tadi 1/4 tambah F1. Gambar ada 1, berarti ada 1, 2. Ada 2 dari 4, berarti 2/4 sama dengan 3/4. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, P X lebih kecil dari 2. Ini berarti ada F0 tambah F1 tambah F2. Nah, ini tadi yang nggak ada gambar itu ada 1 dari 4. Yang kedua ada 2, ada 1 gambar itu adalah ada 2 dari 4. Yang terakhir adalah ada 2 gambar, ada 1 dari 4. Berarti sama dengan berapa ini? 1. Seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya Ri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.